Acara selanjutnya, dakwah Islamiyah yang akan dibawakan oleh santri Dede Imam Poso. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan kata yang sepantasnya kita senantiasa ucapkan di malam hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah merobek-robek bendera kekufuran dan mengibarkan bendera yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimana dengan dua kalimat syahadat ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang pada akhir hayatnya, akhir katanya adalah kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini merupakan janji dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dia akan masuk ke dalam surga. Jadi semua yang berkata la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dia tidak masuk neraka. Jadi Rasulullah tidak mengatakan orang itu tidak akan masuk neraka. Jadi boleh saja dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia juga melakukan dosa-dosa. Jadi sebelum dia masuk ke dalam surga, mungkin terlebih dahulu dia akan singgah di neraka. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka buktikanlah kalimat la ilaha illallah itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sehingga insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa singgah di neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi insyaallah pada malam ini yang akan menjadi pembahasan untuk saling mengingatkan adalah mengenai kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan dan amalan apa saja yang mesti kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Jadi saya ulangi, pembahasan pada malam ini adalah mengenai kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan dan amalan-amalan saja yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Mengenai bulan suci Ramadan merupakan bulan yang benar-benar mulia, bulan yang Allah muliakan dan memberikan keberkahan di dalamnya. Di bulan ini jarak antara kita seorang hamba dan Tuhannya akan semakin dekat, bahkan melebihi dekatnya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin terdapat suatu riwayat yang mengisahkan bahwasanya suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya Nabi Musa ini merupakan nabi yang sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan beliau bisa berbincang dengan Allah.
Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa bertanya, "Ilahi, wahai Tuhanku, hal akramta ahadan mithla ma akramtani?" Apakah engkau pernah memuliakan seseorang sama seperti engkau memuliakan diriku? Haitsu asma'tani kalamaka. Tatkala engkau memperdengarkan kalammu kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, innali ibadan, sungguhnya saya memiliki hamba, ukhrijuhum fi akhiriz zaman, yang akan saya keluarkan pada akhir zaman, fa ukrimuhum bi syahri Ramadan." Kemudian saya muliakan mereka dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Wa ana akunu aqraba ilaihim minka, sehingga saya menjadi lebih dekat kepada mereka dibandingkan kepada engkau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan di hadapan para sahabatnya di hari akhir di bulan Sya'ban, satu hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallukum syahrun 'azim, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ja'alallahu siyama naharihi fardhatan." Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di siang hari sebagai suatu kewajiban, wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan salat di malam harinya sebagai suatu ibadah sunnah. Sungguh mulia bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, hendaklah kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal perbuatan yang baik. Oleh karenanya, saya akan menyampaikan beberapa amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, yang pertama yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bergembira. Jadi harus senang dengan adanya bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena hadirnya bulan suci Ramadan merupakan suatu nikmat, merupakan suatu kemuliaan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Kul bi ni'matillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka bergembira dengan kemuliaan dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi hadirnya bulan suci Ramadan ini merupakan kemuliaan dan rahmat bagi kita, dan kita pun wajib bergembira atas rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan. Kemudian selanjutnya, amalan selanjutnya yang perlu kita perbanyak adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Muncul pertanyaan, mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata bulan suci Ramadan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan kata Al-Quran? Ternyata ulama kita menjawab bahwasanya kemuliaan bulan suci Ramadan bukanlah karena bulan suci Ramadan itu sendiri, akan tetapi kemuliaan bulan suci Ramadan adalah karena turunnya Al-Quran di dalam bulan tersebut. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan bulan suci Ramadan bukanlah karena bulan suci Ramadan itu sendiri, akan tetapi kemuliaan bulan suci Ramadan adalah karena turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Oleh karena itu sungguh rugi apabila kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ma ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak taubat kita kepada Allah. Mengapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada hambanya yang meminta ampunan kepadanya. Jadi di bulan suci Ramadan ini Allah akan memberikan banyak sekali ampunan.
Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Malibari, beliau mengisahkan bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang orang ini senantiasa melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan terus dia kerjakan. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, orang ini bertaubat kepada Allah. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bahkan sebelum-sebelumnya, sholat sebelum-sebelumnya yang dia tinggalkan dia kodok. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan bertobat kepada Allah. Suatu ketika orang ini wafat, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengannya. Kemudian orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu 'alaika? Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Kemudian orang ini pun menjawab, "Ghafara li bi hurmati Ramadan." Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi pada bulan suci Ramadan ini perlu kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan suci Ramadan ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 3 amalan yang perlu kita memperbanyak di bulan suci Ramadan ini. Sebagai kesimpulan, marilah kita memperbanyak amal-amal perbuatan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Zahaba 17 yawman min syahr Ramadan. 17 yawman min syahr Ramadan zahaba wa baqiha zahabun. 17 hari dari bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, dan sisanya adalah emas bagi kita yang begitu berharga, sehingga kita perlu memanfaatkannya dengan memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.